Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan ya. Terus semangat. Yuk kita belajar bahasa Indonesia. Masih di bab pertama, teks deskripsi bagian kedua. Dalam bagian ini kita akan mempelajari ciri-ciri teks deskripsi berdasarkan penggunaan bahasa dan jenis teks deskripsi. Anak-anak, jika dalam video sebelumnya kita telah belajar ciri-ciri teks deskripsi berdasarkan objek, tujuan, dan isi, kali ini Butia akan kembali menjelaskan tentang ciri-ciri teks deskripsi berdasarkan penggunaan bahasa. Apa sajakah ciri-cirinya? Yuk kita bahas. Pada ciri teks deskripsi dari segi penggunaan bahasa, teks tersebut terdapat beberapa penanda. Di antaranya yang pertama menggunakan kata-kata khusus untuk mengonkretkan. Contohnya adalah kata warna. Kata warna masih bersifat kata umum, sehingga ketika dikhususkan akan menjadi merah, hijau, kuning, dan ungu. Kata-kata inilah yang disebut dengan kata khusus. Contoh lainnya dalam bentuk kalimat. Contohnya, aku memiliki taman yang ditumbuhi berbagai bunga. Kata di sini ada yang bersifat umum yaitu bunga, sehingga ketika dikhususkan untuk kalimat selanjutnya akan menjadi ada bunga mawar, anggrek, tulip, dan kamboja. Yang kedua adalah menggunakan kalimat rincian untuk mengonkretkan. Contohnya adalah ibuku orang yang sangat baik. Kalimat rincian dari sangat baik yaitu dia berusaha menolong semua orang, dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Yang ketiga, menggunakan kata bersinonim atau persamaan kata ya. Contohnya adalah kata indah, memiliki persamaan kata dengan elok, memesona, menakjubkan. Atau kata baik memiliki persamaan ramah, tulus, dan menginspirasi. Yang keempat adalah menggunakan majas untuk menggambarkan atau melukiskan objek. Contohnya adalah lembutnya pasir di pantai seperti tepung. Kata pasir yang diibaratkan seperti tepung inilah yang disebut dengan majas. Contoh yang lainnya, angin pantai dengan lembut mengelus wajahku. Kata angin yang bisa mengelus wajah itulah yang disebut dengan majas. Lebih jelasnya tentang majas akan Butia sampaikan di video yang lain ya. Kelima, teks deskripsi yang memunculkan kata ganti orang. Contohnya adalah kucingku. Kata ku yang belakang disinilah yang disebut dengan kata ganti orang. Atau contoh yang lainnya, ibuku. Ku di sini ya yang disebut dengan kata ganti orang. Memasuki wisata ini, Anda akan disambut. Nah, kata Anda inilah yang disebut dengan kata ganti. Kata ganti orang yang lainnya ada kamu, Anda, dia, mereka, dan beliau. Melalui video ini, kita telah belajar ciri-ciri teks deskripsi berdasarkan penggunaan bahasa. Di antaranya menggunakan kata-kata khusus untuk mengonkretkan, menggunakan kalimat rincian untuk mengonkretkan, menggunakan kata bersinonim, menggunakan majas untuk menggambarkan atau melukiskan objek, dan yang terakhir adalah teks deskripsi yang memunculkan kata ganti orang. Anak-anak, secara umum paragraf deskripsi dibagi menjadi 3 jenis ya, yaitu deskripsi spasial, deskripsi objektif, dan deskripsi subjektif. Nah, seperti apa pengertian jenis-jenis paragraf ini dan bagaimana contohnya? Yuk, kita lanjutkan pembahasannya. Yang pertama, deskripsi spasial. Deskripsi ini adalah yang dibuat berdasarkan ruang dan waktu, menjelaskan suatu ruangan dari berbagai penjuru luar, dalam, atas, atau bahkan bawah. Selain keadaan ruangan, kalian juga bisa menggambarkan apa saja yang ada di dalam ruangan tersebut, mulai dari jenis-jenis benda di dalam ruangan hingga tata letaknya.
Kamu harus bisa menjelaskan ruangan dan isinya tersebut dengan spesifik, sangat detail sehingga pembaca merasa seolah-olah mereka tahu dan kenal isi ruangan tersebut atau untuk hadir dalam ruangan tersebut. Contohnya seperti ini. Yang kedua adalah deskripsi objektif. Sesuai dengan kata objektif, paragraf objektif merupakan teks yang berisi gambaran sesuatu secara objektif atau apa adanya. Penulis tidak lagi menambahkan opini atau pendapat pribadi untuk melengkapi paragraf ini. Contohnya seperti menggambarkan suatu keadaan Candi Prambanan sesuai tanpa ditambahi pendapat pribadi. Yang ketiga adalah deskripsi subjektif. Nah, kalau yang satu ini merupakan kebalikan dari paragraf deskripsi objektif ya. Paragraf deskripsi subjektif mengharuskan penulis untuk menggambarkan keadaan sesuai dengan apa yang dilihat dan dirasakan penulis. Dengan kata lain, penulis sangat boleh untuk menuliskan pendapat atau pribadinya dalam menjelaskan sesuatu. Contohnya seperti menggambarkan seorang guru atau menggambarkan seorang sahabat kalian yang kalian ketahui pendapat kalian tentang sahabat kalian. Oke, semoga sampai sini kalian paham ya. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.